tengah hiruk-pikuk kota Semarang, berdiri bangunan megah yang menyimpan lebih dari sekedar sejarah. Ia menyimpan luka, kejayaan, dan bisikan masa lalu. Ini bukan sekedar gedung tua, ini adalah Lawang Sewu. Dibangun pada tahun 1904 dan rampung pada tahun 1907, Lawang Sewu dirancang oleh arsitek Belanda Cosman Citroen dari firma J.F. Klinkhamer dan B.J. Quindek. Gaya arsitekturnya disebut New Indie Style, perpaduan antara rasionalisme Eropa dan adaptasi tropis Hindia Belanda. Bangunan ini memiliki dua menara air, kaca patri buatan Johannes Laurens Schouten yang menggambarkan keindahan Jawa, dan ventilasi alami yang membuatnya tetap sejuk meskipun tanpa AC. Meski disebut 1000 pintu, jumlah sebenarnya sekitar 429 pintu dan 600 jendela besar, cukup untuk membuat siapapun tersesat dalam sejarahnya. Lawang Sewu dulunya adalah kantor pusat NIS, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Dari sinilah jalur kereta api pertama di Indonesia, Semarang ke Tanggung, diatur dan dikendalikan. Gedung ini bukan hanya pusat administrasi, tapi juga simbol modernitas kolonial. Disinilah teknologi, kekuasaan, dan arsitektur bertemu dalam satu bangunan megah. Tahun 1942, Jepang mengambil alih dan mengubah Lawang Sewu menjadi markas militer. Ruang bawah tanahnya dijadikan penjara dan tempat eksekusi. Banyak pejuang Indonesia yang tak pernah keluar dari sana. Oktober 1945, Semarang meledak dalam perlawanan. Pertempuran 5 hari pecah antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang. Lawang Sewu menjadi titik strategis dan saksi bisu perjuangan berdarah. Di depannya kini berdiri Tugu Muda, monumen untuk mereka yang gugur demi kemerdekaan. Setelah perang usai, cerita tak berhenti. Lawang Sewu dikenal sebagai salah satu bangunan paling angker di Indonesia. Banyak yang mengaku melihat penampakan noni Belanda, mendengar suara langkah kaki, atau merasakan hawa dingin yang tak wajar. Tapi di balik kisah mistis itu ada trauma sejarah yang belum selesai. Mungkin bukan hantu yang gentayangan, tapi kenangan yang belum tenang. Kini Lawang Sewu dikelola oleh PT KAI dan difungsikan sebagai museum sejarah perkereta-apian. Di dalamnya kita bisa melihat mesin cetak tiket kuno, replika lokomotif, hingga dokumentasi restorasi bangunan. Ruang bawah tanah kini ditutup demi keamanan, tapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua, ia adalah cermin tentang bagaimana bangsa ini pernah dijajah, pernah melawan, dan kini belajar berdamai dengan masa lalu. 1000 pintu itu bukan hanya menuju ruangan, tapi menuju cerita yang tak boleh dilupakan.